Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia kelas 12 dengan KD upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan disintegrasi bangsa. Di antaranya yang akan dibahas pada video kali ini ada dua tema. Yang pertama tentang pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil tahun 1950, dan yang kedua ada pemberontakan Andi Ajis di Sulawesi Selatan masih tahun 1950. Oke, langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil tahun 1950 dengan subtema pembahasannya. Yang pertama, bagaimana latar belakang pemberontakan. Yang kedua, bagaimana jalannya pemberontakan. Dan yang ketiga, bagaimana upaya penumpasan AFRA ini. Latar belakang yang pertama, pemberontakan AFRA itu dipimpin oleh Raymond Maesterlinck. Sebagian besar anggota AFRA adalah prajurit KNIL dan KL. KNIL kepanjangan dari Koninklijke Nederland Indisch Leger, dan KL ataupun kepanjangan dari Koninklijke Leger. Maaf kalau misalnya tentang cara bahasa Belandanya kurang tepat, mohon dimaklum. KNIL ini merupakan tentara yang berada di Hindia Belanda. Hindia Belanda itu tentara yang berada di wilayah jajahan Belanda. Kemudian KL-nya tentara dari kerajaan Belanda. Kemudian latar belakang berikutnya, pemberontakan AFRA didalangi oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mempertahankan negara federal. Negara federal ini merupakan negara bagian ya, untuk kepentingan perekonomiannya. Kemudian pemberontakan atau gerakan AFRA diberi nama Ratu Adil. Nah, ini karena ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Untuk masalah asal muasal tentang AFRA ya, nama Ratu Adil dalam gerakan AFRA sebenarnya sudah lebih dulu disebut-sebut karena memiliki sebuah makna penting bagi masyarakat yang saat itu sedang dijajah. Ratu Adil menjadi ideologi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan ini menitik beratkan akan datangnya sang juru penyelamat yang akan membawa kesejahteraan pada suatu masa ataupun masa depan. Kemudian Ratu Adil sangat diyakini oleh masyarakat, dan Kapten Maesterlinck memanfaatkan nama tersebut guna menarik dukungan dalam melancarkan rencananya. Itu asal muasal dari AFRA ini. Berikutnya, bagaimana jalannya pemberontakan? Pada tanggal 23 Januari 1950, Maesterlinck menggerakkan pasukan AFRA berkekuatan lebih dari 500 orang untuk menyerang kota Bandung. Pasukan AFRA berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi. Kemudian selain di Bandung juga, AFRA merencanakan gerakan di Jakarta. Menurut rencananya, gerakan AFRA di Jakarta yang dibantu oleh Sultan Hamid II ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1950 dengan sasaran ingin menculik Presiden Soekarno, dan gerakan yang ada di Jakarta ini berhasil digagalkan. Bagaimana upaya penumpasannya? Nah, upaya penumpasannya itu yang pertama dilakukan
operasi militer di Bandung. Kemudian di Jakarta berhasil menangkap Sultan Hamid II pada 4 April 1950. Dan ini Sultan Hamid ini disebut-sebut sebagai dalang dari gerakan Angkatan Perang Ratu Adel ini. Kemudian Kapten Raymond Westerling berhasil melarikan diri dengan menggunakan pesawat Catalina ke luar negeri pada 22 Februari 1950. Kemudian 26 Februari 1950 ketika berada di tempat Gia Viet Cay, Westerling digerebek dan ditangkap oleh polisi Inggris, kemudian dijebloskan ke penjara Changi. Berikutnya, tema yang kedua itu ada pemberontakan Andi Ajis di Sulawesi Selatan pada tahun 1950. Subtema pembahasannya sama, bagaimana latar belakangnya, kemudian bagaimana jalannya pemberontakan, dan yang ketiga, bagaimana upaya penumpasannya. Latar belakang yang pertama itu karena penolakan Andi Ajis terhadap akan masuknya APRIS ataupun TNI. APRIS ini kepanjangan dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, ke wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian pasukan Andi Ajis menamakan diri sebagai pasukan bebas. Nah, yang berikutnya adalah jalannya pemberontakan. Pada 5 April pukul 5 pagi, Andi Ajis beserta pasukannya yang dibantu oleh KL dan juga KNIL menyerang markas APRIS di Makassar. Kemudian mereka berhasil menguasai markas APRIS dan juga kota Makassar. Beberapa perwira berhasil ditawan, termasuk Letnan Kolonel Mokoginta, dan beberapa prajurit APRIS menjadi korban. Nah, ini di sebelah kiri, ini merupakan gambar iring-iringan yang membawa jenazah prajurit APRIS yang gugur dalam upaya penumpasan pemberontakan Andi Ajis di Sulawesi Selatan. Upaya penumpasan yang berikutnya, gimana upaya penumpasannya? Pada 8 April 1950, pemerintah pusat RIS mengeluarkan ultimatum. Isi dari ultimatum itu menginstruksikan Andi Ajis agar dalam waktu 2 kali 24 jam untuk datang melaporkan diri ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian Andi Ajis atas ultimatum itu berangkat ke Jakarta pada 15 April setelah didesak oleh Presiden NIT, Negara Indonesia Bagian Timur, oleh Sukawati. Kemudian ia terlambat sampai di Jakarta dan ditangkap dan diadili sebagai pemberontak, dicap sebagai pemberontak. Kemudian berikutnya, dalam penumpasan sisa-sisa kelompok Andi Ajis, dikirimlah pasukan TNI yang dipimpin oleh Mayor Worang yang disusul dengan pasukan TNI pimpinan Kolonel Kawilarang. Oke, itu untuk video pembahasan tentang APRA dan juga Andi Ajis. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.